Kedudukan garis terhadap lingkaran ada 3. Yang pertama, garis memotong lingkaran di 2 titik. Yang kedua, garis menyinggung lingkaran. Yang ketiga, garis tidak memotong lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Winner Course Channel. Di video kali ini kita akan bahas tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Kedudukan garis terhadap lingkaran ada 3. Yang pertama, garis memotong lingkaran di 2 titik. Yang kedua, garis menyinggung lingkaran. Yang ketiga, garis tidak memotong lingkaran. Untuk yang pertama, garis memotong lingkaran di 2 titik. Maksudnya adalah ketika ada satu lingkaran, kemudian ada garis, yang mana garis itu memotong lingkaran, pasti garis ini akan memotong lingkaran pada 2 titik. Kalau dari contoh ini ada di titik ini dan titik yang bawahnya ini, pasti 2 titik jika garis itu memotong lingkaran. Nah, yang kedua, garis menyinggung lingkaran. Garis menyinggung lingkaran berarti hanya menempel. Nah, menempel ini dia akan memotong lingkaran tapi hanya pada satu titik. Titik yang mana? Titik yang di sini, hanya satu titik. Hanya satu titik di sini. Kalau 2 titik itu memotongnya banyak. Kalau menyinggung, jadi dia hanya satu titik. Nah, kedudukan yang ketiga, garis tidak memotong lingkaran. Jadi antara garis dan lingkaran itu benar-benar Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan kedudukan garis terhadap suatu lingkaran. Apakah memenuhi yang pertama, memotong lingkaran di 2 titik, atau menyinggung lingkaran, atau tidak memotong lingkaran sama sekali. Nah, untuk garis itu juga punya persamaan seperti yang sudah ada di sini. Nah, misal ada garis, persamaannya Y sama dengan MX plus N. Misal, kemudian ada lingkaran anggap saja persamaannya L besar. Nah, cara menentukan kedudukan garis terhadap titik yang pertama yaitu dengan substitusi, sama seperti menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, yang di sini langkah yang pertama yaitu substitusi. Apa yang disubstitusikan yaitu persamaan garis, yaitu Y sama dengan MX plus N, disubstitusikan atau dimasukkan ke dalam persamaan persamaan lingkaran L. Nah, setelah substitusi, nanti yang diperoleh hasilnya yaitu bentuknya persamaan kuadrat. Nah, bentuk persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nanti bentuknya akan menjadi persamaan kuadrat. Ini bisa X kuadrat atau Y kuadrat, tergantung mana nanti yang disubstitusikan. Nah, setelah diperoleh persamaan kuadrat, maka kita akan menentukan besarnya diskriminan. Nah, diskriminan ini disimbolkan dengan D. D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. B itu dari B, persamaan ini B, yang ini A, dan yang ini C-nya. Nah, setelah tahu nilai diskriminannya berapa, kita bisa menentukan posisi dari
garis atau kedudukan garis terhadap lingkaran yang dimaksud. Nah, setelah kita hitung nilai D-nya, kita bisa menentukan kalau dia D-nya itu D lebih dari 0, maka garis akan memotong lingkaran di 2 titik. Atau kalau nilai D-nya setelah dihitung itu D sama dengan 0, maka garis itu menyinggung lingkaran. Dan kalau setelah dihitung D-nya ternyata kurang dari 0, maka garis itu tidak memotong lingkaran. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh bagaimana cara mengerjakannya. Sebagai contoh, tentukan kedudukan garis X plus Y min 2 sama dengan 0 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 2Y min 20 sama dengan 0. Sekarang kita lihat dulu mana persamaan garisnya. Persamaan garisnya adalah X plus Y min 2 sama dengan 0 plus Y min 2 sama dengan 0. Kita ubah menjadi dalam bentuk X atau dalam bentuk Y sama dengan. Yang pertama untuk X sama dengan. Kalau bentuknya X sama dengan berarti Y dan 2 min 2 itu kita pindah ke ruas yang sebelah kanan. Jadi X sama dengan 2 min 2 dipindah ke ruas kanan menjadi 2, Y dipindah ke ruas kanan menjadi min Y. Atau untuk yang Y sama dengan berarti yang dipindah adalah X dan min 2. Min 2 di sebelah kanan menjadi 2, X berubah menjadi min X. Nah, kita pilih salah satu antara X sama dengan atau Y sama dengan yang kita substitusikan ke dalam persamaan lingkaran. Oke. Biar bentuknya persamaannya X kuadrat, kita masukkan Y-nya saja. Oke ya. Y ini kita masukkan, kita pilih yang Y, kita masukkan ke dalam persamaan. Artinya Y yang ada di persamaan kita ubah menjadi 2 min X. Berarti kalau yang tadinya X kuadrat berarti tetap X kuadrat. Kenapa? Karena yang diubah adalah Y-nya plus. Nah, baru Y kuadrat. Y-nya diganti menjadi 2 min X. 2 min X kuadrat min 4X plus 2Y. Y-nya diganti juga. 2 min X min 20 sama dengan 0. Nah, sekarang kita jabarkan. Ini X kuadrat ditambah 2 min X kuadrat berarti 4 min 4X plus X kuadrat min. Ini 2 min X kuadrat berubah menjadi 4 min 4X plus X kuadrat. Sekarang min 4X plus 2 kali 2, 4 min 2X min 20 sama dengan 0. Berarti kita sederhanakan X kuadrat dengan X kuadrat. Ditambah berarti menjadi 2X kuadrat. Sekarang yang ada X-nya. Min 4, min 4, min 4, min 2. Berarti min 4, min 4, min 8, min 2, min 10X. Kemudian yang konstanta 4 ditambah 4 dikurang 20. 4 ditambah 4, 8 dikurang 20 berarti min 12 sama dengan 0. Ini koefisiennya 2. Kalau semuanya bisa dibagi 2, boleh kita bagi 2. Jadi X kuadrat min 5X min 6 sama dengan 0. Selanjutnya kita tentukan nilai diskriminannya. D sama dengan B kuadrat min 4
AC. Nah, dari sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 5, dan C-nya sama dengan min 6. Kita masukkan ke rumus. B kuadrat berarti min 5 kuadrat min 4 kali 1 kali min 6. Min 5 kuadrat berarti 25. Min 4 kali 1 berarti min 4. Min 4 kali min 6 plus 24 sama dengan 49. Nah, 49 ini nilainya lebih dari 0. Artinya D lebih dari 0. Kalau D lebih dari 0, hasilnya D lebih dari 0. Kita kembali ke materi. Untuk D lebih dari 0 berarti garis tadi memotong lingkaran di 2 titik. Nah, dari sini kesimpulannya adalah jadi garis X plus Y min 2 sama dengan 0 memotong lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 2Y min 20 sama dengan 0 di 2 titik. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu kita akan menentukan titik potongnya. Tadi kan memotong di 2 titik, berarti kita harus menemukan 2 titik di mana garis itu memotong lingkaran. Oke, dari persamaan yang ini, kita tulis kembali X kuadrat min 5X min 6 sama dengan 0. Kita cari nilai X-nya. X-nya berarti berapa? X min 6 X plus 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 6 atau X sama dengan min 1. Nah, kita peroleh X sama dengan 6 dan X sama dengan min 1. Koordinat titik itu terdiri dari X, Y. Berarti kita tentukan nilai Y-nya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita masukkan atau kita substitusikan X sama dengan 6 dan X sama dengan min 1 ke persamaan garis. Mana persamaan garisnya? Nah, kita ambil yang ini, yang tadi kita masukkan. Ya, persamaan garisnya X sama dengan 6 ini ke persamaan Y sama dengan 2 min X. Berarti Y sama dengan 2 min 6 sama dengan min 4. Jadi titik yang pertama, titik 1, yaitu X, Y 6, min 4. Kemudian titik yang kedua, X sama dengan min 1 ke persamaan Y sama dengan 2 min X. Berarti 2 min 1 sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3. Berarti titik 2, titik yang kedua yaitu min 1,3. Jadi inilah 2 titik potongnya. Nah, sebagai latihan kalian, silahkan kalian kerjakan 2 soal ini. Soal yang pertama, tentukan kedudukan garis 3x plus y plus 10 sama dengan 0 terhadap lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 8x plus 4y min 20 sama dengan 0. Yang kedua, tentukan kedudukan garis x plus y sama dengan 4 terhadap lingkaran L x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 3. Caranya sama seperti yang sudah dijelaskan tadi. Oke, selamat mencoba. Ya, selamat mencoba dan semoga kalian berhasil. Nah, demikian video kali ini, semoga bermanfaat.
Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.